sebenarnya Solos Run ini adalah salah satu perwujudan dari Solos untuk bisa menjadi wadah bagi teman-teman bisa saling berkembang satu sama lain melalui sharing session seperti ini. Dan pada malam hari ini, Solos kedatangan satu anggota dari komunitas Solos yang selama ini udah kurang lebih hampir setahun menjadi bagian dari Solos Community juga dan selalu aktif di sana, berkontribusi juga dan melalui apa namanya usahanya membangun bisnis freelance menjadi inspirasi bagi orang lain. Yaitu pada malam ini ada Mas Fahrul Hasan yang bisa dipanggil Mas Hasan. Selamat datang Mas Hasan, Halo Mas. terima kasih banyak untuk Mm-mm. waktunya dan kita udah nggak sabar nih buat nanti bisa sharing lebih jauh lagi mengenai tentang gimana sih untuk bisa mengembangkan bisnis freelance agar bisa berkembang lebih pesat melalui growth hacking. Nah, Baik Mas. untuk background-nya Mas Hasan ini sendiri juga seorang freelancer dan bisa dibilang multi freelance karena dia sebenarnya bergerak di bidang digital marketing, tapi yang literally dia mengerjakan hampir semua full stack digital marketing from A to Z yang dia mulai dari sisi kreatif sampai growth dan bahkan dia juga membangun perusahaannya sendiri yang bernama Arasa Company. Dan mungkin kedengarannya cukup ambisius dan juga cukup ngeri ya. Nah, tapi mungkin malam ini kita juga bisa dengar nih rahasia dari Mas Hasan sendiri gimana sih caranya untuk dia bisa membagi waktunya agar bisa mengembangkan bisa dibilang anak-anaknya ini agar bisa bertumbuh secara optimal dengan effort yang sesuai gitu. Jadi semoga malam ini ilmu yang didapatkan dari Mas Hasan akan sangat bermanfaat bagi teman-teman dan juga jangan lupa karena pada akhir acara nanti Mas Hasan juga akan membagikan bonus berupa sesuatu yang spesial yang hanya akan dibagikan di sesi Solos kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tunggu sampai acara yang selesai dan silakan ambil ilmunya. Kalau gitu nggak pakai berlama-lama, waktu dan tempat ku persilakan buat Mas Hasan. Silakan Oke, Mas Hasan. aku izin share screen dulu Mas. Silakan. Oke. Oke. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya mungkin tadi agak berlebihan gitu ya untuk ininya sendiri gitu perkenalannya sebenarnya nggak seambisius itu gitu. Oh ya teman-teman, perkenalkan namaku Farul Hasan dan emang kebetulan aku ini adalah seorang digital enthusiast gitu ya bisa dibilang karena segala hal yang digital itu aku sangat senang gitu dan senang banget belajar hal-hal yang digital itu gitu. Sekarang itu sedang mempelajari machine learning dan AI khususnya itu computer vision, sedikit tentang NLP gitu ya, dan udah ada softwarenya tentang AI itu, udah nyoba dan bisa. Lalu memiliki background digital marketing dan programmer, seperti yang tadi Mas Aji bilang gitu ya, digital marketing dan sedikit tentang programming. Sedang membangun beberapa usaha kecil untuk masa depan, salah satunya itu Arasa Corp. Ada juga yang di beda bidang gitu ya, ada ruang aset, ada kreasi talenta, edukasi dan lain sebagainya gitu. Dan untuk link Solosku, solos.work@sun. Ini dia. Oke, lanjut. Jadi kita langsung ke intinya ya. Apa sih itu growth hack gitu ya? Growth hack ini sendiri adalah strategi pemasaran yang di luar nalar gitu ya, outside the box dan terstruktur yang digunakan untuk mendapatkan perkembangan perusahaan sebanyak mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Intinya dia itu memecah belah task yang besar gitu ya. Jadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil agar dia itu lebih mudah dipahami dan juga dilaksanakan seperti itu. Nah, kita lihat contohnya ya, contoh implementasi growth hack gitu ya. Di sini ada banyak, bukan banyak ya, 4 gitu ya. Aku bakal contohin TikTok gitu ya. Dulu sebelum TikTok itu meledak banget gitu ya, aku masih ingat teman-temanku itu pada nyaranin aku untuk eh, daftar melalui link referralnya mereka gitu. Kalau misalkan kita itu daftar, aku tuh daftar, dia itu mendapatkan komisi reward berupa uang gitu ya, yang ada di balance TikToknya dan bisa ditarik gitu. Itu adalah salah satu cara gitu ya untuk meningkatkan perusahaan itu secara signifikan gitu. Dan kita bisa lihat sekarang TikTok itu adalah salah satu sosial media terbesar ya di Indonesia gitu. Bisa dilihat untuk yang lain ya, Dropbox, Tiket, Airbnb itu memiliki strategi marketing dan strategi growth hack yang berbeda-beda tentunya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke frameworknya nih, ada baiknya kita itu membuat 3 ini ya,
tiga elemen ini gitu. Yang satu tuh adalah business model canvas untuk menjabarkan bisnis secara keseluruhan. Value proposition canvas itu menentukan nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan dan juga produknya. Lalu pirate funnel itu triple R itu adalah awareness acquisition activation revenue retention referral. Nah, kok jadi bingung ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu bingung dari ini semua gitu ya, ada baiknya kita itu mencari masalah daripada permasalahan kita sendiri gitu. Contohnya di sini, nah nanti aku bakal bahas tentang studi kasus aplikasi film. Tapi nanti terakhir kita akan bahas tentang freelancing itu sendiri gitu ya. Jadi growth framework ini adalah digunakan untuk growth hacking itu tadi ya gitu. Mulai dari gather ideas, ini kan G ya, gather ideas, rank ideas, outline test, O dan work, dan S itu study the outcome atau study the data gitu. Jadi kita mengumpulkan ide dulu, lalu kita ranking nih di mana ide yang paling efisien itu gimana, lalu kita outline gimana nanti kita cara worknya gitu ya. Baru masuk ke work, kita itu bekerja ya, kerjakan idenya gitu, baru study the data, kita lihat datanya ini apakah benar mempengaruhi apa enggak gitu. Kalau aku bisa bilang gitu ya, ini kalau di perusahaan ini dilakukan oleh stakeholder yang berbeda-beda gitu. Contohnya, gather ideas ini biasanya itu founder dan C-level, rank ideas itu biasanya product manager, outline itu biasanya UI UX, work itu biasanya programming, study itu biasanya marketing gitu. Nah, gather ideas. Jadi gini, kita ini akan melakukan generasi ide gitu. Ide-ide apa aja yang bakal kita lakuin gitu. Caranya apa? Pertama, itu adalah melihat data gitu ya. Kalau misalkan kita belum ada data, bisa lihat kompetitor ya. Di sini melihat komplain pengguna contohnya ya. Kalau misalkan bisnisnya udah jalan, kita bisa lihat komplain pengguna, terus riset online, melakukan wawancara atau survei. Nah, kalau misalkan untuk lihat kompetitor, itu kita bisa melihat gerak-geriknya itu dari channel yang terbuka gitu. Contohnya adalah website, berita, sosial media, dan lain-lain. Di sini aku bisa kasih contoh, katakan gini, di website kompetitor kita gitu ya, ada sebuah bisnis yang memasang testimonialnya di websitenya gitu. Sedangkan kita itu nggak ada testimonialnya. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat pengunjungnya gitu ya, secara kasat mata aja, itu berbeda jauh gitu. Nah, mungkin itu bisa diimplementasikan testimonialnya di website kita gitu. Itu hanyalah contoh gitu ya. Yang ketiga adalah brainstorm. Jadi brainstorm ini sendiri adalah sebuah ini ya, metode yang digunakan oleh tim gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai tim, ada baiknya itu kita brainstorm dengan stakeholder lain gitu ya. Karena perspektifnya pasti beda-beda gitu. Dan yang catat ini terakhir, dan emang harus dicatat gitu ya idenya. Kalau misal nggak dicatat nanti pastinya jadi berantakan gitu. Nah, ini aku contohkan memakai metode yang melihat komplain gitu. Komplain pelanggan dari sebuah aplikasi film gitu. Nah, contohnya di sini ada dua. Yang satu di sini ya, movies old one gitu ya. Jadi old movies, filmnya tuh udah lama. Dan yang kedua itu adalah selalu relogin gitu. Jadi aplikasinya tuh relogin terus gitu. Kalau yang pertama ini moviesnya tuh udah lama, udah jadul gitu. Nah, idenya di sini kita bisa bagi dua ya. Jadi satunya itu ada partnership. Kita itu harus riset film yang disukai dan habis itu kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, lalu ada ide kedua nih, developer itu melakukan face login gitu. Sebenarnya ada yang lebih optimal lagi, tapi nanti kita akan bahas gitu ya. Untuk apa face login itu? Karena kita di sini selalu relogin nih aplikasinya. Jadi untuk memudahkan dia login lagi gitu ya, kita adakan face login gitu. Jadi melihat aplikasinya langsung login lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita udah catat, tadi kan ada 2 ide ya. Nah, kita harus rank dulu nih ideasnya. Jadi kita urutkan nih mana yang paling efisien gitu. Dinilainya dari mana? Yaitu dari potensialnya, importance, dan is gitu. Jadi mana yang lebih potensi, mana yang lebih penting, dan juga mana yang lebih mudah gitu.
nilai yang terbesar itu biasanya dilakukan terlebih dahulu dibandingkan nilai yang kecil gitu. Contohnya, nah gini. Jadi old movies itu kan tadi ada dua ya masalahnya, old movies sudah lama dan selalu relogin, dan kita menggunakan dua ide tadi ya, face authentication login, kita login lewat aplikasi itu dengan menggunakan muka ya gitu, dan satunya lagi itu adalah new movies gitu. Jadi kita lihat nih potensinya, ini P, ini potensi importance is, jadi P-nya itu 8 karena ini bersangkutan dengan data dan privasi gitu ya. Jadi potensi juga gitu ya. Importance itu penting dan karena ini juga ya dengan data dan privasi, dan is ini tidak mudah dilakukan gitu. Makanya saya kasih nilainya itu 6 gitu. Karena memang harus melibatkan developer dan ada beberapa manajemen resiko di dalam situ gitu. Yang kedua, jadi itu adalah new movies gitu ya, masih bersangkutan dengan keinginan pelanggan. Nah, di sini saya nilainya itu potensinya tuh sama dengan ini karena sama-sama ya dapat dapat membuat pelanggan itu tertarik akan aplikasinya gitu kan ya, sama-sama potensi. Tetapi importance-nya di sini saya kasih 6 nilainya. Kenapa? Karena dia itu berhubungan dengan keinginan pelanggan, bukan kebutuhan dari atau privasi pelanggan gitu. Beda dengan login ini, dia kan pasti privasi ya. Jadi pastinya dia itu lebih penting dibandingkan dengan yang new movies gitu. Nah, is ini saya kasih 7 bukan karena saya bilang memasukkan movies yang baru itu mudah gitu ya, karena masih membutuhkan effort berupa partnership dengan mungkin publisher dari moviesnya itu sendiri ya, yang baru ataupun yang lainnya dari bagian PR gitu ya. Nah, kita bisa rata-ratain nih untuk yang 8, 10, 6 ini jadi 8 gitu ya, lebih didahulukan gitu dibandingkan dengan new movies gitu. Jadi yang face authentication itu lebih didahulukan dibandingkan dengan new movies gitu. Oke, kita tarik nih ke atas nih ya, yang face relogin ini, masalah relogin. Oke, lanjut. Nih. Nah, kita lanjut ke outline. Nah, jadi di outline ini kita akan menjabarkan ide-idenya gitu, teman-teman. Jadi ide yang tadi ada 2 ya, satu face authentication, satunya itu adalah new movies itu ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu kita itu menggunakan PRD atau Product Requirements Document gitu ya. Jadi itu adalah gambaran besar mengenai sebuah ide yang ditulis oleh product manager. Biasanya di dalam situ itu ada user story, lalu ada fitur apa yang dimasukkan, fitur apa yang dikeluarkan, lalu juga ada backlog dan lainnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih asing dengan bahasa-bahasa tersebut, gak apa-apa, nanti kita menggunakan metode yang lebih mudah dibandingkan dengan PRD itu gitu. Nah, yang kedua adalah prototyping atau skeleton ini. Nah, biasanya UI UX ini pastinya udah pada tahu ya, kebanyakan di sini juga udah paham lah UI UX gitu. Jadi aplikasinya itu dibuat secara gamblang dulu lah, secara kasar dulu gitu, baru nanti dikerjakan oleh developer gitu. Nah, yang ketiga adalah questions dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang merujuk kepada ide tersebut gitu. Nah, kita di sini akan menggunakan questions ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah pertanyaan inti ya yang aku dapatkan gitu ya. Jadi yang pertama itu kapan deadline-nya, apakah bisa diimplementasikan teknologinya, siapa stakeholder yang bersangkutan, butuh skill apa yang harus dimonitor, bagaimana atau kapan ide ini dinilai berhasil, dan berapa lama waktu persiapan serta efisiensikan. Nah, di sini aku juga udah siapkan jawaban ya untuk yang login menggunakan muka ya, face. Jadi katakan kapan deadline-nya, ini hanya contoh ya, nggak mungkin sih 1 bulan ke depan tuh, kayaknya agak terlalu cepat gitu ya. Jadi deadline-nya itu kira-kira 1 bulan ke depan gitu ya. Apakah bisa diimplementasikan? Dapat diimplementasikan karena memang sudah banyak aplikasi yang menggunakan face login gitu ya. Siapa stakeholder yang bersangkutan? Di sini ada developer tentunya ya yang membuat coding daripada aplikasi tersebut, UI dan UX gitu. Untuk wireframing-nya gitu ya. Butuh skill apa gitu ya.
Di sini butuh skill apa nggak ada ya di sini ya. Saya lupa nulis kayaknya. Jadi skillnya mungkin lebih ke coding itu sendiri gitu ya, yang nanti akan aku jelaskan nih di bagian akhir. Eh, Apa yang harus dimonitor gitu ya. Jadi di sini juga nggak ada ya. Oh ini ada nih. Apa yang harus dipantau itu adalah kecepatan login usernya. Jadi semakin cepat itu berarti semakin bagus dong hasilnya gitu. Impactnya adalah semakin hilang itu masalah relogin yang lambat itu gitu. Jadi bagaimana atau kapan ide ini dinilai berhasil? Jadi kelambatan login user harus berkurang sebesar 30%. Itu contohnya. Dan berapa lama waktu persiapan dan efisiensikan gitu. Katakan persiapan sebelum melakukan worknya itu adalah 5 hari persiapan. Karena di 5 hari tersebut developer tuh harus riset library atau script apa yang harus digunakan gitu. Biasanya uh, library ini itu udah banyak ya digunakan oleh developer gitu. Kalau misalkan kalian pakai JavaScript itu pakai npm, kalau misalkan kalian itu Python itu pakai pip dan lain sebagainya gitu. Lanjut ke work. Jadi work ini seperti yang aku bilang ya, biasanya ini adalah entah itu developer, kebanyakan developer sih ya. Jadi karena memang dia itu yang work the idea gitu, yang membuat sebuah produknya gitu. Nah, work ini biasanya itu digunakan sebelum work itu ada namanya discussion. Kita diskusi dulu gitu ya dengan matang karena dari setiap sudut pandang tuh berbeda-beda. Contohnya aku developer dan mungkin ada Mas Aji gitu ya dari sisi produknya gitu. Aku bilang kalau misalkan relogin ini face authentication ini akan berhasil gitu. Tetapi dari sisi Mas Aji masih kurang gitu. Gak semuanya kamera HP itu bagus gitu-gitu. Makanya itu adanya discussion itu diperlukan seperti itu. Kedua itu adalah Scrum board. Jadi adanya to do, doing, done dalam sebuah project. Jadi kita membuat sebuah list aja gitu ya, simple, yaitu apa yang akan dilakukan, sekarang sedang melakukan apa, dan apakah sudah selesai kayak gitu. Jadi bisa kita masukkan ide-ide tersebut ke Scrum board-nya gitu. Nah, kalau misalkan yang paling bagus ya, paling baik menurutku itu kita memakai project management framework gitu ya. Maksudnya contohnya itu bisa toolsnya itu adalah Trello gitu ya, Jira mungkin. Kalau aku sendiri itu pakai Blue namanya gitu. Nanti mungkin aku bakal tunjukin aja sedikit-sedikit gitu ke teman-teman. Nah, di sini aku tekankan ya, kalau misalkan perusahaan sudah memiliki framework project management, ya kita harus mempelajari project management tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa terserah kita gitu. Nah, ini yang ku maksud tadi sesuai dengan stakeholdernya gitu ya, dan sesuai dengan perusahaannya gitu. Jadi di sini aku tunjukkan kalau misalkan aku ini memakai project management Blue, dan di sini ada GitHub-ku gitu ya. Nah, kalau misalkan kita itu memakai project management biasa seperti ini gitu ya, ini biasanya digunakan stakeholder yang non teknikal, yang ibaratnya itu masih jauh dari sisi teknologi gitu. Contohnya itu adalah mungkin UI UX itu bisa, lalu biasanya tuh founder, lalu banyak ya mungkin sales, marketing gitu-gitu, dan karena mereka itu non teknikal gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita programmer gitu, biasanya kita itu menggunakan GitHub gitu. Kenapa? Karena GitHub tuh lebih efisien dan bisa coding bareng di situ gitu. Bisa merge, bisa juga lihat siapa yang memodifikasi code dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah study the data gitu. Nah, yang pertama ini adalah kita bisa nyarinya itu melalui kebutuhan datanya itu apa aja gitu. Contoh ya, cek data eksperimen untuk menarik kesimpulan. Jika menggunakan FE login, maka yang aku ingin tekankan, kebutuhan data ini bisa diambil dari banyak tools gitu ya. Kalau aku pribadi itu memakai Google Analytics. Jadi kita bisa lihat step-step orang itu ngapain aja itu bisa kita tracking gitu. Katakan misalkan begitu masuk ke website kita gitu, itu berapa lama dia ada di situ gitu, sessionnya berapa lama, terus juga kadang ada yang nggak bisa mengakses website kita itu ketahuan gitu, itu namanya bounce rate kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua lagi ini adalah visualisasi. Jadi nggak semua orang gitu ya, nggak semua stakeholder itu mengerti apa yang
kita lakukan gitu. Makanya kita perlu visualisasi untuk data ini sendiri gitu. Jadi dibentuk grafik agar mudah dipresentasikan ke atasan atau mungkin stakeholder yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita mempunyai ide lagi dibandingkan dengan yang ide yang baru ini, nanti akan dimasukkan backlog gitu. Nah, contohnya tadi udah aku kasih tahu ya. Jadi katakan gini, step awal, contoh FA login ke 4 digit PIN gitu. Tadi kan kita tahu ya kalau misalkan face authentication itu nggak semua HP bisa gitu ya. Jadi kita ada ide baru lagi nih, namanya itu 4 digit PIN. Jadi orang yang login itu hanya memasukkan 4 digit PIN gitu. Nah, kita akan ulang lagi dari gather ideas itu lagi gitu. Nah, study the data ini kebetulan ini hanya contoh ya teman-teman ya. Karena emang aku belum ada use case yang pasti banget gitu ya. Di sini ada analytics daripada websiteku sendiri gitu. Jadi ada berapa pengguna, terus ada pengguna barunya itu melalui mana gitu ya. Terus juga di sini bisa lihat nih kampanyenya itu gimana, biasanya pakai UTM, terus dari negara apa itu juga kelihatan gitu. Ini hanya contoh ya, kalau misalkan kita menggunakan face authentication, mungkin penggunanya itu bertambah sebesar hampir 2 kali lipat. Lalu direct marketing itu menjadi lebih cepat dengan adanya FA login gitu ya. Pengguna United States dan Indonesia menjadi lebih banyak yang pakai karena ada face authentication itu gitu. Ini hanyalah contoh gitu ya teman-teman. Nah, kesimpulannya jadi framework growth ini dapat membantu meringkaskan atau memecah masalah menjadi lebih rinci dan detail. Nah, framework ini sendiri dapat dijalankan tetapi tidak pasti benar menggunakan framework ini adalah pilihan yang tepat. Jadi yang aku tekankan lagi ya, kalau misalkan emang kalian itu mempunyai ibaratnya atasan atau kalau misalkan kalian freelance, bosnya kalian itu meminta dengan menggunakan framework yang berbeda, it's okay gitu. Jadi mungkin ikutin aja framework yang sudah disediakan. Di sini aku tambahin studi kasus freelancer. Jadi memang aku udah siapin juga untuk studi kasus freelancer dan ini nantinya akan menjadi bonus punya teman-teman juga gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh growth hack untuk si freelancer gitu. Contohnya ya, nomor 1 di sini idenya adalah kita kan katakan belum tahu ya kita mau ngapain gitu ya untuk meningkatkan bisnis freelance ini gitu ya. Jadi nomor 1 idenya adalah memberitahukan teman mengenai jasa dari Solos kayak gitu ya, atau kan mempromosikan melalui Facebook Ads deh gitu, ini lebih mudah lah. Nah, deskripsinya kita bisa lihat nih, budget 300.000 dalam waktu 2 minggu dengan mentargetkan wilayah lokalnya dulu nih gitu. Nah, masuknya itu adalah ke awareness karena memang produk kita nih masih belum dikenal gitu loh. Goalnya jadi IR ini adalah, waduh bisa dicoret-coret. IR ini adalah engagement rate gitu ya. Jadi engagement rate ini meningkat minimal tuh jadi 1,5% gitu ya. Confidence rate ini adalah sebenarnya ini nggak dipakai ya, nggak terlalu dipakai gitu. Yang penting kalau misalkan freelance untuk kebutuhan pribadi gitu ya, ide sama deskripsi aja sih. Nanti kita bisa lihat. Kalau ini biasanya ini dari perusahaan sih gitu. Impact, goal, confidence rate dan lainnya. Habis itu kita seperti yang tadi ya yang aku bilang, jadi kita ranking dulu nih idenya itu gimana. Nah, di sini aku rankingnya nomor 2 itu adalah mempromosikan melalui Facebook Ads. Kenapa nomor 2? Karena yang nomor 1 ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan nomor 2. Memberitahukan teman mengenai jasa dari Solos gitu ya. Jadi kita share nih link Solos kita ke teman-teman kita, itu kan lebih mudah ya dibandingkan dengan mengeluarkan budget gitu ya. Jadi kita dahulukan nomor 1, baru kita melakukan nomor 2 karena nomor 2 ini yang lebih penting gitu dibandingkan dengan nomor 3 dan 4 karena ini belum dijalankan. Kita mesti menjalankan nomor 1, 2 ini baru kita bisa menjalankan 3 dan 4 ini gitu. Nah, kita ini nih outline-nya nih biasanya di sini aku tulis google.com ya karena aku belum sempat outlining gitu ya. Jadi mempromosikan melalui Facebook Ads ini bisa dilihatin aja dashboardnya mungkin gitu ya. Kalau enggak mungkin gimana ya? Mungkin bisa iya tadi sih dari dashboardnya gitu, kalau memberitahu teman mengenai jasa dari Solos itu bisa kita deskripsikan lagi lebih detail lagi gitu, katakan melalui platform apa gitu, WhatsApp ataupun Facebook ataupun Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya kalau outline ini biasanya linknya itu akan menuju ke Figma
atau menuju ke GitHub gitu juga bisa. Nah, habis itu kita work nih. Nah, work di sini aku kasih tahu completion nih. Jadi ada persennya gitu. Kalau misalkan udah 100% berarti udah dilakukan dan kita mesti study the datanya gitu. Nah, di sini ada works-nya itu ngapain ya? Memberitahukan minimal 3 grup WhatsApp dengan minimal 15 orang. Kayak gitu. Mempromosikan lewat Facebook Ads ini budgetnya 300.000 dalam waktu 2 minggu dengan mentargetkan wilayah lokal, lalu after sales-nya ini dan komisi affiliate-nya ini gitu. Nah, untuk studinya sendiri jadi ada result dan idenya apa lagi gitu ya. Nah, contoh di sini memberitahu teman mengenai jasa dari Solos itu goal belum tercapai. Jadi lebih banyak peluang itu di Facebook ternyata dibandingkan dengan WhatsApp gitu. Secara kita nggak apa ya, mungkin secara kita nggak tahu gitu ya, ternyata di Facebook tuh lebih banyak loh yang membutuhkan jasa freelance gitu. Akhirnya ide selanjutnya adalah berarti mempromosikan melalui Facebook Group. Nah, ide yang ini tetap jalan. Tapi kita juga menambah ide lagi gitu ya, menambahkan Facebook Group gitu. Nah, jadi ide ini nanti dimasukkan ke Gather Ideas lagi gitu. Contohnya lagi mempromosikan melalui Facebook Ads, goalnya tercapai, pengguna Facebook tuh lebih antusias. Jadi mempromosikan melalui Instagram Ads gitu. Jadi karena Facebook dan Instagram tuh satu grup kan ya. Jadi kita bisa melakukan promosi dari Instagram Ads itu sendiri gitu. Sini ada after sales dan komisi affiliate ini bukan dari ini ya awareness gitu ya. Sini aku hanya tambahkan gitu. Jadi intinya nanti yang ide yang baru ini itu dimasukin ke sini. Begitu. Nah, di sini nanti kita jabarkan lagi nih apa yang udah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kurang lebih begitu sih teman-teman. Untuk linku ada 2 aja gitu ya. Yang satu Solos dan yang satunya ini. Aku jujur lagi buat YouTube gitu, iseng-iseng namanya Belajar Bareng Hasan gitu sih. Kurang lebih itu. Mungkin aku balikan ke Mas Aji. Kalau misalkan ada open discussion boleh Mas. Oke, thank you so much Mas Hasan. Yap. Insightful banget dan tentunya siapa sih yang nyangka misalnya ternyata growth tuh kepanjangan dari gather, terus apa tadi aku sampai Gather, lupa, rank, outline, rank, work, outline, study. study ya. Iya betul. Uh, Malam ini kita belajar banyak hal baru dan tentunya kalau misalnya teman-teman yang baru aja join, yang mungkin pas banget nih untuk teman-teman yang baru pengen memulai bisnis freelance atau nggak tahu harus memulai freelance-nya dari mana, atau bahkan udah memulai bisnis freelance tapi fresh-nya stuck gitu-gitu aja. Ini kesempatan yang emas buat kesempatan yang emas buat kamu buat tanya langsung ke bukan pencetus, seorang expert dari growth hacking ini. Bukan expert sih Mas. Ya sama-sama belajar aja sih. Aplikator dan Ya boleh. praktisi. Entusias. Ya, entusias. Boleh silakan. Kalau misalkan ada yang apa ya, misalkan Mas, saya stagnan nih gitu. Hmm. Itu boleh banget ya kalau misalkan mau tanya gitu teman-teman. Yes, boleh langsung tanya aja di nggak usah karena kita udah selesai untuk diskusinya yang tadi, kita bisa langsung open mic aja kalau mau tanya. Atau Boleh. mungkin ada yang masih belum ngerti karena aku Hmm. kecepatan, itu nggak ada masalah. Nanti aku jelasin lagi. Waduh, Mas Aji ini lagi nih kayaknya. Lagi. Yang di bagian mana, Mas Reza kira-kira? Langsung open mic aja Mas, nggak apa-apa. Bisa nggak ya open mic? Halo? Lagi nggak memungkinkan buat open mic. Oke, untuk perjanjian awal dengan customer ada tips nggak? Sama contohnya, hehe. Kalau misalkan untuk perjanjian awal, ada baiknya kalau misalkan freelance itu menggunakan Solos aja sih menurutku. Karena memang sistemnya mudah ya, low code itu kan si Solos. Dan juga sudah apa ya? Menurutku sudah aman sih. Kalau misalkan untuk perjanjian gitu-gitu, gitu sih. Sebenarnya mungkin kalau misalnya untuk mungkin barusan dari yang tanya ada Mas Eril, Reza. thank you so much buat pertanyaannya. Kalau misalnya kamu belum punya akun salah satu, belum pernah coba untuk explore, feel free untuk explore karena itu semua bisa kamu cobain secara gratis. Sebenarnya di sana basically kamu bisa membuat kontrak dengan klien secara aman
eh, from end to end. Jadi kayak mulai dari diskusi untuk tekan kontrak, pembayaran semuanya bisa di sana, dan semuanya udah diatur dari sistem yang hampir mustahil untuk dicurangin kecuali emang kliennya emang niatnya jahat ya. Jadi ya sebenarnya tujuan dari Solos adalah untuk bisa membantu freelancer untuk jual jasa lebih cepat dan juga lebih aman gitu sih. Sama Ini ada ada yang nanya pertanyaan lagi nih, nih Mas. dari Mas Surya Purnomo. Thank you so much buat pertanyaannya. Aplikasi PM buat social media marketer kira-kira apa ya? Oke. Banyak banget sih Mas ya sebenarnya. Aku share Hmm. screen lagi kali ini ya. Boleh. Tapi Heeh. mungkin kalau dari aku juga dari sisi Solo sendiri, kita kan juga ada marketing project nih. Kalau dari Oh, kita, mostly kita pakainya Notion sih. Notion gitu ya. Hmm. Kalau aku memang pakai Blue nih Mas. Hmm. Kebetulan kita berbeda ya, tetapi ya sama aja sih sebenarnya. Jadi aku mungkin nggak mungkin yang dari perusahaan Mas ya. Jadi Hmm. gini teman-teman, aku tuh ikut bootcamp juga kebetulan. Sekarang lagi ikut 3 sampai 4 bootcamp kebetulan. Kemarin tuh baru selesai yang full stack web development dan ada produk, UI UX, sama satunya lagi tuh apa ya? Saya sampai lupa. Digital marketing lagi gitu. Hmm. Eh kalau untuk yang ini yang untuk bootcampku gitu ya. Jadi bentar. Oke. Jadi kalau misalkan untuk bootcampku, aku biasanya tuh menggunakan Pirate Funnel dulu gitu ya. Jadi aku tentuin dulu nih channelnya tuh mana aja gitu, yang Hmm. kira-kira cocok gitu ya. Contoh di awareness, aku bakal ngasih tahu produkku itu melalui Instagram, TikTok, SEO, website, WhatsApp, Facebook, sama Expo untuk offline-nya gitu. Nah kalau misalkan dicek lagi, diklik lagi nih, itu ada deskripsinya. Jadi apa aja yang bakal kita lakuin untuk Instagramnya kayak gitu. Di acquisition-nya juga sama gitu ya. Di sini juga ada deskripsinya gitu-gitu. Hingga sampai kita itu dapat untungnya, revenue-nya itu melalui mana. Di sini contohnya payment gateway gitu ya. Hmm. Sebenarnya semua ini udah ada di Solos gitu ya. Kita nggak perlu pakai ini kalau pakai Solos gitu. Cuma kalau misalkan emang di luar dari Solos ya, mending pakai Solos deh, lebih aman soalnya. Di sini aku juga cantumin gitu ada payment gateway apa gitu, pakai OVO atau apa gitu-gitu. BTW Hingga pengen disclaimer aja nih buat Heeh. teman-teman. Mas Hasan nggak kita bayar untuk promosiin Solos ya, cuma ini beneran pure Iya iya. testimonial dari Mas Hasan ya. Kita nggak Nggak ada briefing nih. Nanti kamu harus karena ngomongin Solos gini ya. Nggak ada, nggak ada. Serius nggak ada. enggak karena emang saya dukung banget sih low code gitu ya. Walaupun saya programmer Mas ya. Aduh. Tapi saya dukung banget low code gitu karena saya juga satu buat low code dan dua saya seneng yang mudah gitu. Karena saya Hmm. orangnya malas. Gitu. Nah, dari sini kan marketingnya udah nih, udah jadi gitu ya. Idenya juga udah ada gitu ya dari sini gitu. Nah, kita bisa masukin nih di growth-nya nanti di sini. Nah, contohnya, aduh ini contohnya ini aja deh. Nah, ide-idenya di sini nih, kayak gini. Hmm. Jadi ada kolaborasi dengan lembaga, terus kontennya tuh gimana, webinarnya gratis, mengajak individu untuk menjadi peserta gitu, terus follower ads di TikTok kayak gitu-gitu. Baru kita rank nih di sini. Kebetulan emang aku nggak bisa nunjukin semuanya nih teman-teman karena emang berbeda-beda gitu ya. Ada yang konfidensial dan emang ada Hmm. yang biasa gitulah. Oke. Gitu sih teman-teman. Mungkin ini Mas, kalau misalnya untuk Hah? dari teman-teman freelancer kan juga pengennya sebisa mungkin cost saving banget nih Mas, Hmm, untuk dari tools-tools yang digunakan. hmm, Nah, untuk kayak project management ini kan ada mungkin kayak Trello, ada Notion, dan juga hmm, ada Blue barusan ini. hmm, Kalau dari Mas Hasan sendiri, kira-kira untuk free to use yang hmm. paling recommended yang mana Mas? Jira sih. Jira. Iya, Oke. karena aku tahu sendiri Jira itu kalau misalkan kalian buat software ya, itu bisa integrasi sama Bitbucket. Bitbucket itu ibaratnya Gitbucket apa Bitbucket ya, saya lupa. Jadi eh kayak GitHub lah, semacam GitHub gitu. GitHub-nya itu bisa nyambung ke Jiranya gitu. Itu Oke. yang emang fiturnya mereka sih Mas, gitu ya, Mhm. dibandingkan dengan yang Tapi lain. mungkin hurdles-nya kalau misalnya Hmm, teman-teman menggunakan free to use, tentunya ada beberapa keterbatasan yang salah satunya mungkin nggak bisa kolaborasi ya Mas untuk hmm. tools-nya. Oke, oke. Maksudnya kolaborasi gimana tuh? Kolaborasi untuk ngedit satu dokumen yang sama-sama atau sharing dokumen sama orang lain buat bisa ngedit bareng-bareng gitu sih. Iya benar. Kalau Hmm. misalkan itu memang harus pakai project man. Ini bisa kok Mas project management Jira itu begitu. Oke. Nah, Heeh, dan berarti kalau free teman-teman kok. pengen yang gratisan dan tetap oke, cobain Jira.
Ya betul, Jira, Trello juga oke. Hmm. Kalau misalkan untuk ini memang aku bayar gitu, Iya. tapi dulu pas udah dulu banget gitu, jadi masih Hmm. murah gitu. Yes. Kurang Nah, kalau lebih itu pengennya sih. gratis lagi, pakai aja Solus. Tapi harus cari klien dulu. Itu tuh. Cari kliennya dulu nih tapi. Nah, kalau ini barusan beneran ngiklan. Kalau tadi Heeh. Mas Hasan testimonial. Nggak, ya boleh sih Mas testimoni ya ini ya. Iya. Masuknya bener. Oke, kita ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Feel free karena kita masih ada beberapa waktu lagi. Mm-mm. Dan BTW, sambil nunggu teman-teman ini nih apa namanya? Sambil nunggu teman-teman punya pertanyaan, nanti setelah ini kita akan masuk di sesi kasih bonus dari Mas Hasan untuk teman-teman yang hanya akan dibagikan limited di sesi ini. Tapi sebelum itu, kita pengen dong untuk minta teman-teman nyalain kameranya. Kita juga pengen dokumentasiin di sesi foto bareng. Jadi, kalau misalnya memungkinkan, please turn on your camera. Itu ada ini Mas, yang raise hand tuh, Oh iya, Mas Jeremy. ada Mas Jeremy. Iya, Silakan Mas Jeremy. untuk Mas Hasan. Boleh Gini, Mas. ini kan emang lagi apa ya, lagi buka juga ya. Namun Hmm. kebanyakan sekarang ini yang saya dapat itu kliennya lebih ke arah kayak, aduh apa nih yang saya dapat nih, masa cuma gini doang. Soalnya kalau gini doang mah di tempat lain juga ada gitu loh. Saya pun jadi bingung. Ya apa juga yang saya kasih ya. Penawaran yang saya kasih kalau misalnya saya nawarkan 3 hari selesai kelar gitu loh. Terus Hmm. kayak udah gitu doang. Sedangkan dia tuh pengen kan kalau orang pakai kita kan pengen gue pengen duit cuy, bukan pengen gue nggak butuh lu jago iklan segala macam, lu kasih gue Hmm. duit gitu loh. Gue itu gimana sih cara penawarannya kayak gimana ya itu sih masih dibingungkan gitu loh. Soalnya kalau masalah masalah speed segala macam kayaknya hampir semua freelancer kayaknya ngasih yang sama kayaknya. Jadi kayak aduh apa ya? Wah, aku juga udah ngasih kayak semacam produk digital juga lebih ke arah kayak kalau misalnya kakak misalnya pakai di sini pakai jasa aku ngasih link pembelajaran atau bahkan kayak drive pembelajaran mungkin Google Ads mungkin Facebook Ads mungkin gitu loh yang aku beli dari apa ya aku beli dari dari Creative Market dari orang-orang luar sana Hmm. karena ya karena aku juga bilang udah bisa dijual lagi jadi ya itu sih aku jadi hadiah gitu loh tapi kayak Oke. masih kurang maksimal gitu sih kak itu gimana caranya biar Oke. bisa compare sama yang masa-masa sekarang. Intinya itu kepuasan pelanggan gitu Mas ya maksudnya. Yes betul betul Oke. biar stay gitu loh mereka. Kalau misalkan produk digital itu masih belum, terus apa tadi Mas bilang lainnya ya, pokoknya lainnya Hmm. gitu ya, mungkin bisa dicari competitive advantage-nya yang lain gitu. Hmm. Yang aku lihat ya mungkin kalau misalkan emang customer itu nggak puas gitu ya, itu yang paling bener emang mohon maaf Mas, gitu. Karena kalau misalkan kita udah ngasih segalanya gitu ya, dan mereka masih belum puas. Tapi customer lain puas gitu ya dengan service kita, dengan spesifik customer itu aja yang nggak puas, aku bisa bilang itu Masnya yang benar gitu. Cuma kalau misalkan semua customernya begitu Mas, berarti Ya. Masnya mungkin yang salah gitu. Mungkin bukan dari bonusnya, mungkin juga dari produk Mas yang Mas bangun itu gitu ya. Oke. Contohnya aku ini tadi ya seperti Mas Aji bilang gitu, aku nggak dibayar. Dan kemarin itu dapat registrasi berapa Mas Aji? 70 ya? 70 70 orang. almost 80. 80 orang gitu Mas. 80. Karena satu gimana kalau misal kita kolaborasi tapi kita kasih competitive advantage nih. Contohnya adalah merchandise dari Solos gitu kan. Itu satu. Kedua juga aku ngasih growth hack framework yang ada di Excel tadi. Kayak gitu-gitu. Terus ketiga ya mungkin Q&A ini gitu-gitu. Jadi lebih banyak lagi gitu ya. Cuma kalau misalkan untuk gratisnya udah banyak gitu Mas ya, mungkin bisa dilihat dari sisi produknya Mas sendiri. Mungkin Iya. ada yang kurang di mananya dan bisa dipelajari datanya gitu. Mungkin Mas bisa nanya langsung ke customernya gitu. Kira-kira yang kurang itu di mana dari sisi apa ya Mas ya? Itu lebih menjelaskan gitu. Dibandingkan customer diem itu jauh lebih bahaya Mas kalau customer diem. Customer Iya diem sih. itu berarti udah nggak care sama kita. Kalau customer masih ngomel, itu berarti masih bagus Mas produk Mas. Gitu sih menurutku. Iya sih. So far udah Benar-benar apa sih bisa Mas? So far kayak menjalin relasi semacam sama kayak klien ya. oh ya, sorry Gimana Kak. gimana? So far semacam gini lah. Sebenarnya itu Heeh. cuma sekedar kayak lawakan mereka sih kayak ada Heeh. yang lagi Mas bonusnya Mas segala macam kayak cuma masa gini doang sih gitu loh. So Hmm. far semua oke gitu loh segala macam. Hmm. Tapi
kadang-kadang yang gitu loh kayak semacam compare gitu kan emang juga aku udah lihat juga beberapa bagian pemberi jasa juga kayak ada bahkan ngasih free trial atau bahkan kayak pay after you get the result segala macam kayak waduh itu kayak gila banget, itu kayak berani sih, aku nggak berani sih gitu loh kayak makanya aduh ini kayaknya soalnya sampai nggak banting harga juga sih, tapi lebih ke arah kayak tadi sih kayak aku kasih gratis produk digital karena kan aku mikir kayak buat belajar gitu segala macam. Jadi ya so far masih itu sih yang aku buat sampai sekarang dan ya, aku masih belum nemu sih sampai sekarang ini. Kalau misalkan untuk produk Mas sendiri Mas jabarin nggak? Itu bisa jadi loh Mas. Karena aku pernah kasusnya itu karena dia tuh kurang penjabaran gitu. Kalau Mas lihat ya dari kalau misal kita lihat ya di agensi-agensi gitu ya, itu pasti dijabarin. Contoh ya, Facebook Ads gitu ya, katakan Facebook Ads-nya itu dibagi jadi lebih banyak lagi. Katakan ada 3 paket gitu dan diisi itu dengan ya sama aja sebenarnya intinya tuh Facebook Ads tapi embel-embelnya gitu. Dikasih toko online gratis, dikasih ini gratis, itu dijabarin panjang gitu Mas. Itu juga bisa. Katakan mungkin gini ya, judulnya tuh buat website gitu ya. Mungkin terlihatnya tuh mudah gitu ya. Sekarang website apa sih yang nggak mudah? WordPress juga oke lah gitu ya. Oke banget. Nah ya kan, itu juga bisa dijabarin lagi Mas. Katakan gratis halaman toko online, gratis halaman toko onlinenya, gratis halaman about us, gitu-gitu. Padahal ya intinya buat website kan Mas. Gitu. Jadi kayak customer lihat, oh ternyata saya bayar dengan harga X itu dapatnya banyak juga loh, kayak gitu. Agar dia tahu prosesnya sih Mas sebenarnya. Kalau dia nggak tahu proses kan mungkin seperti Mas bilang ya, gini aja, kayak gitu. Padahal kalau misalkan logo juga berat sih Mas, riset dulu lah, Benar. komposisi warna gitu. Kalau aku boleh tahu Mas, Masnya di bidang apa Mas ya? Tadi pas bilang tadi Mas bilang tadi, aku di bidang WordPress sih. Oh WordPress, sama kita Mas. Sama aku di bidang social media management gitu loh. Iya. Kebetulan so far yang SMM sampai saat ini masih 2 sih, tapi tetap puji Tuhan ya. Tapi yang bertahan cuma 1. Iya, kalau misalkan WordPress, karena emang mereka awalnya pas aku mintain kayak dia kan mintanya pengen dapat goal tinggi, sedangkan dia masih brand baru. Aku bilang ini kayaknya awareness dah, sedangkan dia maunya tuh jualan aja. Aduh kayaknya nggak bisa deh, ini kayaknya udah terlalu over nih. Sedangkan penawarannya kayak agak kurang. Gimana bukannya nggak bersyukur, tapi kayak aduh ntar capek di gua doang gitu loh. Oke. Berarti Mas tadi goalnya awareness ya? Iya, dia mintanya itu jualan segala macam. Pokoknya dia Oke. mintanya itu banyak dikenal sekaligus banyak yang beli. Kan agak bingung juga sih. Ini mohon tanya Mas ya, yang Ya, Mas lakuin itu strategi Facebooknya apa Mas? karena dia itu mengarahkan ke link segala macam ke website. Jadi aku itu buat goalnya itu link klik sih Mas. Oh gitu, link klik berarti ya? Awareness link klik ya. Karena emang dia kan karena emang mau nggak mau kan dia kan minta tapi emang agak bingung juga sih. Dia minta dari website diarahin ke marketplace dia gitu loh, ke Shopee dia kan. Yang dimana sekarang itu aku juga baru pelajari karena emang baru masuk sih. Biasanya baru aja sih kayak semacam Sipas itu pun masih belum pelajari sih. Kolaboratif ads ya Mas? Iya itu kayaknya bagus banget, itu kayak aduh ini kayaknya jarang jawab ini. Itu bisa juga sih Mas. Iya. Kalau aku ya pribadi gitu untuk toko online, karena aku pernah ada kasus gini sih Mas. Produknya itu mahal, Mas. Mahal banget produknya. Mungkin bisa sampai mulai dari 9 juta Wow. sampai M gitu. Wow. Yang aku lakukan waktu itu memang aku lead generation Mas. Jadi Oh, aku catat dulu customer apa aja, karena orang pasti gini Mas, mau dikasih landing page kalau harganya tuh 9 juta, itu kemungkinan dia beli itu kecil banget Mas. iya sih benar. Makanya aku set lead generation, kita tangkap data customernya, baru kita jelaskan habis itu melalui WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Itu pandangan aku sebagai digital marketer ya Mas ya. Iya, Tapi iya, iya. mungkin kasusnya bisa berbeda dengan produk Mas, karena beda produk, beda cara, dan lain sebagainya sih Mas. Mungkin itu sih dari aku. Iya sih. Soalnya emang pengen aku coba-coba ulang sih. Soalnya kan Emang harus iya coba-coba sih. sih Mas, A/B testing gitu sih. Iya benar. Bener. Iya. Ya, makasih banyak Mas, makasih banyak Mas. Iya Mas, sama-sama Mas, Oke, sama-sama oke. belajar. Thank you. Makasih banyak buat pertanyaannya Mas Jeremy. Insightful banget dengan tadi tentang problem yang biasa dialami oleh freelancer dan juga
struggle-nya untuk gimana bisa memuaskan klien padahal kita udah memberikan yang terbaik. Ya, tips-tips dari Mas Hasan juga bisa banget kita terapkan, tapi kalau misalnya teman-teman punya tips yang menurut teman-teman sendiri lebih sesuai dengan Boleh banget. bisnis atau produk yang teman-teman tawarkan, bisa juga diaplikasikan atau bisa sharing juga di sini atau di komunitas Solos nih. Nah, BTW sambil nunggu, kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, kita pengen foto bareng lagi. Jadi minta tolong untuk teman-teman yang memungkinkan untuk menyalakan kamera, bisa tolong nyalakan kameranya. Karena setelah ini Mas Hasan juga akan membagikan materi bonus berupa growth framework dari materi malam ini. Thank you. Jadi kalau misalnya teman-teman possible untuk menyalakan kameranya, please do. Dan senyum yang lebar buat kita foto bareng nanti. Siap. Oke, masih nunggu nih. Malam ini seneng banget, ternyata ramai juga yang datang. Hampir separuhnya nih yang dari Berkat Solos ini. Alhamdulillah. Jangan kelebihan promosinya Mas, nanti dikira Ya Allah. bukan organic testimonials. Oh gitu ya, bukan. Saya pun kaget makin bagus ternyata Solos. Saya tadi baru cek fitur-fiturnya. Wih, ini gila, ini Kemana aja Kak Jeremy nih? Enggak, ini banyak, Mas. nggak dibayar, enggak promosi. Iya. Memang oke. Kemana aja, kan kita selalu kasih update nih, ada yang baru loh di Solos. Itu jauh banget pas waktu saya masuk loh, Mas. Asli. Dulu itu waduh. Apalagi saya. Iya. Bener. Oke, nah teman-teman yang udah possible untuk nyalain kameranya, makasih. Kita mulai sesi foto barengnya. Siap buat ini ya, pose tercakepnya. Oke, 3, 2, 1. Yang lebar, 3, 2, 1. Sekali lagi yang terakhir, gaya bebas boleh? 1, 2, 3. Thank you so much. Oke, nggak apa-apa buat teman-teman yang belum possible untuk nyalain kameranya. BTW, sebelum Mas Hasan buat membagikan link berupa group framework yang tadi, ada sedikit spoiler nih, kalau misalnya teman-teman malam ini ngerasa terbantu banget dengan Solos Learn atau sharing session malam ini, kita akan ngadain sharing session lagi di beberapa waktu ke depan. Dan untuk spoiler alert, pembicaranya salah satunya ada di antara kita di sini, udah hadir sebagai peserta juga. Kalau misalnya mau sharing sedikit atau kasih spoiler dikit aja mau ngomongin apa di Solos Learn di sesi yang mendatang, boleh open mic untuk speakernya buat kita bisa spoiler dikit. Nongol nih. Kayaknya belum bisa open mic nih. Oke, jadi spoiler di bulan depan kita bakal ada Solos Learn session bersama Mas Zen yang nantinya akan sharing seputar sebentar, aku agak lupa dengan materinya. Bentar, aku cek contekannya dulu. Bakal ngomongin soal client and project management for freelance designer. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya nge-handle klien atau caranya gimana untuk bisa klien repeat order terus, make sure untuk stay tune di Solos, di komunitasnya juga, karena di sesi selanjutnya Mas Zen akan membagikan tips mengenai project and client management untuk freelancer. Begitu. Dan untuk teman-teman nih yang belum punya akun Solos atau nggak tahu caranya bikin akun Solos atau belum tahu cara gabung komunitasnya biar tetap bisa keep connected sama teman-teman yang di sini, feel free untuk gabung dengan komunitas Solos dan juga bikin akunnya. Udah kelihatan belum ya untuk layarnya? Sudah, Mas, sudah. QR-nya kelihatan kan ya? QR-nya? Sudah. Oke. Untuk yang sebelah kiri untuk bikin akun Solos, yang sebelah kanan untuk join komunitasnya di WhatsApp. Feel free buat join dan kita bisa ngobrol lebih seru lagi di sana. Dan buat teman-teman yang belum bikin akun Solos, bisa explore lebih jauh lagi untuk cari tahu gimana sih Solos bisa bantu kamu untuk ngembangin bisnis freelance kamu sesuai dengan testimonial Mas Jeremy sama Mas Hasan tadi. Gitu. Nih saya join juga nih Solos, Mas Haji. Apa?
Ini saya juga join nih, Solos nih. Loh, kan udah punya, Oh gimana sih? iya, Bikin udah dua. punya. Enggak, kan biar promosi. Enggak. Jangan promosi gitu dong, nanti jadi kelihatan nggak organik nanti. Oh gitu ya. Testimonial aja biar organik. Siap, siap. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Feel free. Kalau misalkan aku tadi, itu ada Oh, yang resen tuh. ya, Boleh. Mas Aryafianto silahkan, boleh open mic. Ya, halo Mas. Halo Mas. Salam kenal Mas. Salam kenal. Aku Arya. Aku UI UX designer. Iya, nggak Ini apa-apa, aku Mas. mau nanya nih Mas. Ah. Kira-kira ada tips nggak sih kayak terkait roadmap untuk ngebangun branding? Kayak misalnya gini nih, aku tuh kendalanya kayak gini Mas. Masih susah manajemen waktu terkait untuk kayak misalnya ngebangun misalnya website, terus sosial media, dan nambah channel untuk nambah revenue dari channel-channel lain selain jasa yang aku tawarin. Cuman aku tuh susahnya itu untuk manage waktu karena aku mikirnya kayak misalnya kondisiku sekarang kan aku full time juga, full time di company-ku, terus freelance juga part time di Upwork. Jadi masih agak kesusahan untuk atur waktu. Nah, aku minta mungkin dari Mas Hasan, mungkin ada nggak kayak roadmap itu untuk ngeset branding sebagai freelance untuk menambah revenue di channel-channel lain selain jasa yang kita tawari kayak gitu. Oke Mas. Aku nangkep sih maksudnya biar efisien semuanya gitu ya Mas ya. Iya betul Mas. Mungkin Soalnya aku kadang bisa kayak, soalnya kadang kayak gini nih, kayak misalnya untuk bangun website itu aku udah lagi progres, cuman udah setahun nggak jadi-jadi gitu kan. Karena mikirnya ini ada maksudnya ada beberapa kerjaan jadi ketunda-ketunda terus gitu. Jadi mungkin ada tips terkait manajemen waktu untuk gimana supaya untuk kayak misalnya dalam target setahun ada achievement yang bisa aku dapat gitu. Oke, aku ngerti sih. Gini sih Mas, itu memang caraku sama cara Mas itu pasti beda Mas. Makanya aku ngajarin growth hack ini supaya teman-teman dan aku pribadi itu bisa belajar gitu dari pengalaman sebelumnya itu apa yang lebih efisien gitu. Kalau misalkan Mas tanya aku caranya itu gimana manage waktunya, satu memakai tools yang mudah gitu ya, lebih mudah digunakan supaya lebih cepat. Kedua, outsource orang Mas. Karena waktu itu aku juga pernah kendala kayak Mas gitu ya. Aku pernah kerja di perusahaan terbuka waktu itu. Dan tasknya itu bukan main-main Mas. Jadi ada dari web, terus digital marketing itu all channel, SEM, SEO juga aku juga ngurusin offline event gitu. Dan kebetulan waktu kemarin eventnya sama Solos juga gitu. Jadi kita kolaborasi bertiga waktu itu. Nah caranya ada bagian kecil ya yang aku libatkan ke orang lain gitu. Contohnya aku juga ngurus website Mas kan ya, SEO gitu, SEM. Dan nulis artikel juga gitu. Jadi memang palu gada. Untuk artikel writing-nya itu aku outsource ke orang gitu. Jadi dia ini dulu nulisin beberapa artikel, langsung nanti aku yang optimasi SEO-nya. Itu kan jauh lebih mudah Mas ya, dan jauh lebih cepat gitu. Kita bisa mengerjakan task yang lain selagi task itu dikerjakan. Gitu sih Mas kalau aku jadi Mas ya gitu. Walaupun kita rugi sedikit di sisi revenue ya, tetapi mungkin bisa meningkatkan dari efisiensi pekerjaan tersebut gitu, kecepatannya gitu. Dan kalau misalkan Mas tadi bingung gitu channel revenue apa gitu ya yang lebih efektif, kembali lagi Mas, emang harus coba terus, eksperimen terus Mas. Kalau misalkan dari platformnya yang salah, mungkin bisa targetnya yang berbeda, mungkin bisa medianya yang berbeda. Contoh Mas ya, Instagram ya, Instagram itu ada banyak banget medianya, Reels, lalu ada story,
ada DM, ada yang buku, ada feed, itu bisa dicoba masing-masing itu growth-nya kayak gitu. Kalau misalkan Mas saya udah Instagram Ads nih tapi belum jalan gitu. Mulai dari hal yang kecil dulu aja gitu. Contoh DM aja ke teman gitu. Gue punya jasa ini nih gitu. Mau nggak nyobain kayak gitu. Gue kasih free dulu, nggak apa-apa. Nanti setelahnya baru bayar. Mungkin begitu Mas ya. Kalau misal revenue-nya tadi Mas bingung. Kayak gitu sih. Mungkin dari aku gitu sih Mas. Kalau misalkan ada yang kurang masuk gitu dan mungkin Mas ada solusi yang lebih bagus lagi gitu, monggo Mas. Aku juga pengen tahu sih sebenarnya. Ya, kebayang sih kayak kayak Heeh, misalnya kayak nge-hire orang untuk nyelesain teksnya kita heeh. yang masih keteteran kayak gitu kan. Mhm, mhm. Possible sih kayak misalnya untuk nge-hire. Cuman paling kayak gini sih Mas, kayak misalnya Mhm, eh, terkait branding di sosial media kayak misalnya kan kayak di TikTok ataupun di Instagram kan mhm, secara secara apa sih namanya? mhm. Secara interest kan dan algoritma mungkin beda-beda ya. Betul. Tapi itu aku pernah lihat kayak misalnya ada salah satu eh, freelance juga kayak Mhm, misalnya dia ngepost dalam mungkin misalnya kayak satu konten itu di berbagai channel kayak misalnya satu konten untuk di TikTok, mmm, IG ataupun mungkin di short di YouTube ya. mhm, Dan nggak tahu sih itu apakah oke. works dan mungkin mungkin beda-beda ya Mhm, untuk mhm. case-nya Eee, dan heeh, nggak tahu ya apakah itu maksudnya itu works nggak sih untuk kalau kita ngelakuin hal yang sama kayak gitu. aku juga pernah Mas ada tools yang bisa sekali post itu banyak gitu ya maksudnya? Ya, Banyak sosial media gitu ya? ya, Heeh, karena di pekerjaan sebelumnya juga aku pakai omnichannel gitu, nggak cuma digital marketingnya Mas, tapi juga project manajemennya. Itu namanya pakai Bitrix 24 kalau Mas tahu gitu ya. Tapi pada saat itu mungkin transformasi bisnisnya itu masih dikendala di human resource atau sumber daya manusianya. Jadi teknologinya udah canggih nih, tapi manusianya yang masih belum nih gitu, belum siap gitu. Aku juga belum siap Mas karena beda departemen itu beda kesiapan pasti. Kalau misalkan Mas tanya itu works apa enggak gitu ya. Eee, aku tuh apa ya, Instagram yang paling cepat berubah tuh Instagram algoritmanya itu ya. Jadi memang harus coba-coba itu tadi gitu, itu nomor satu. Kalau TikTok Mas, aku bisa nyaranin follower ads Mas. Itu kalau Mas mau branding ya, itu brand awareness-nya cepet banget. Dapetin followernya itu cepet banget. Mungkin Mas habisin 30.000 satu hari, itu mungkin bisa dapet 70 follower gitu-gitu. Itu untuk brand awareness Mas ya. Tapi sebelum itu pastiin dulu targetnya, karena misalkan awareness-nya ke orang yang salah, takutnya nggak retain Mas. Maksudnya nggak apa sih namanya, nggak tertarik sama produk Mas gitu dan asal ads aja kayak gitu sih. Itu menurutku Mas. Kalau misalkan work apa enggak, kalau aku sih mending dari ininya Mas ya. Karena aku punya pengalaman. Kalau misalkan kita pakai third party apps gitu, yang omnichannel, aku pernah disuruh ngepost, tapi sayangnya aplikasi tersebut lagi maintenance, Mas. Jadi emang aku menyarankan langsung daripada dashboardnya masing-masing. Kalau TikTok kan ada ad dashboard itu ya. Kalau misalkan Meta itu ada Meta Business itu kan, Meta Business Manager gitu-gitu. Mungkin kalau aku sih milihnya lebih dari platformnya itu sendiri sih, Mas. Gitu sih. ya, siap, siap. Thank you Mas. Ya, aku dapat sih poinnya terkait kayak emang sih kayak kita-kita ini kan needs market banget kan. Jadi memang Heeh. harus spesifik banget untuk misalnya untuk nge-ads di TikTok ataupun di Instagram yang betul-betul harus spesifik karena kalaupun general bakalan kebuang percuma gitu kan terkait Mhm, engagement dan lain-lain. betul. Ya, thank you Mas. Ya, makasih banyak Mas ya. Yap. Terima kasih banyak buat Mas Arya pertanyaannya dan juga sharingnya dari sudutnya Mas Arya dan juga Mas Hasan tentunya. Nggak berasa udah 1 jam lebih dan ini udah jam 8 lebih 10.
udah molor 10 menit dari timeline awal kita. Tapi nggak usah khawatir buat teman-teman yang pengen lanjut discuss, bisa ini apa namanya? Bisa langsung join dengan komunitas Solus karena di sana teman-teman bisa discuss lebih panjang lagi, lebih detail lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau ngomongin soal karir, mau ngomongin soal random things, mau ngomongin soal growth hacking, bisa dilakuin di sana. Jadi jangan lupa buat join komunitas Solus, dan buat yang pengen belajar lebih banyak lagi, di bulan depan kita akan ada Solus Learn bersama Mas Zen yang nantinya akan ngomongin soal project dan juga client handling biar bisa dapat repeat order dan gimana caranya membuat klien lebih satisfied dengan service kita. Gitu kurang lebihnya. Makasih banyak buat teman-teman udah 1 jam ngobrol bareng, udah discuss sama Mas Hasan, tentunya juga makasih banyak untuk waktu dan juga ilmunya yang sangat insightful malam ini. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kayak Mas Jeremy, Mas Arya Fianto, dan juga beberapa pertanyaan yang tadi tertulis. Semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Akhir kata, kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan selama penyelenggaraan Solus Learn ini, tapi insya Allah kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri agar bisa memberikan program yang lebih baik untuk teman-teman freelancer semuanya. Jadi kurang lebih demikian. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih.